Bismillahirrahmanirrahim. Wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Biasanya toko buka jam berapa? 9. Berarti jam 8 kalian masih tidur ya? Udah siap-siap ya. Waktu pagi itu punya nilai keistimewaan. Rasulullah SAW mendoakan untuk umatnya keberkahan di waktu pagi. Beliau mengucapkan Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku di waktu paginya. Sehingga ketika seseorang bekerja di waktu pagi, beraktivitas di waktu pagi, nilainya berbeda dengan mereka yang beraktivitas di selain waktu pagi. Keberkahan semakin baik, semakin tinggi saat seorang muslim mengawali aktivitasnya semakin pagi. Jadi kalau iRoom buka jam 4 subuh, nanti yang datang berkah, nggak ada yang datang. Ya enggak masalah buka jam 9, tapi waktu paginya jangan sampai habis untuk tidur, acara yang nggak ada manfaatnya, sehingga Anda bisa gunakan di waktu pagi untuk belajar, untuk ibadah, membaca Quran, dan yang lainnya. Baik, ada satu ayat yang tadi belum sempat kita baca, yaitu larangan keras untuk berkhianat. Allah melarang keras semua bentuk pengkhianatan. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan janganlah mengkhianati amanah kalian. Wa antum ta'lamun, sementara kalian mengetahui kalau mengkhianati amanah ini pelanggaran. Bahkan termasuk di antara ciri orang munafik. Sehingga orang beriman dia tidak punya karakter mengkhianati. Ini ciri orang munafik. Rasulullah SAW pernah menyebutkan, ayatul munafiqi salasah. Tanda orang munafik itu ada 3. Salah satunya adalah wa idza tumina khana. Ketika dia dikasih amanah, dia berkhianat. Dan memang kita sebut termasuk di antara karyawan yang berprestasi kalau dia bisa menjalankan amanah dengan baik. Anda lihat ini. Yusaddaqu fiha al-kadhib. Rasulullah SAW pernah menyebutkan realita di akhir zaman. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ahmad dan yang lainnya, Nabi SAW bersabda, Sayati 'alan nasi sanawatun khadda'atun. Akan muncul di tengah umat manusia sanawatun khadda'at, tahun-tahun penuh penipuan. Yusaddaqu fihal kadhib wa yukadzabu fihas sadiq. Pendusta dianggap jujur. Wa yukadzabu fihas sadiq, orang yang jujur dianggap pendusta. Wa yu'tamanu fihal kha'in, orang yang mendapatkan amanah dianggap pengkhianat. Dan pengkhianat diberi amanah. Yu'tamanu fihal kha'in, orang yang pengkhianat diberi amanah. Wa yukhawwanu fihal amin, sementara orang yang amanah dianggap pengkhianat. Anda sudah merasakan zaman seperti ini belum? Sudah? Contohnya apa? Bukti nyatanya apa? Kepikiran apa ya Pak Ustadz ya? Kayaknya yang ada di atas sana. Di atas sana berarti di Merapi ya. Kita masih di bawah Merapi. Wa yantiqu fiha ruwaibidah, dan para ruwaibidah mulai angkat bicara. Siapakah ruwaibidah?
Para sahabat bertanya, "Wa mar ruwaibidah?" Apa yang dimaksud dengan ruwaibidah itu ya Rasulullah? Qala, beliau bersabda, "Ar-rajulut tafih fi amril ammah." Ada orang yang nggak paham agama, tapi dia bicara masalah umat. Itulah ruwaibidah. Hadis ini sahih dan ini menunjukkan bahwasanya jujur itu barang mahal. Karena itu sebenarnya kalau tadi kita sebut bahwasanya jujur adalah kunci berkah. Karena kejujuran di akhir zaman ini menjadi barang langka sehingga harganya mahal. Maka saat Anda bertransaksi mengedepankan prinsip kejujuran, berusaha untuk melakukan akad dengan konsumen atau dengan perusahaan, dengan mengedepankan prinsip kejujuran, Anda layak dibayar mahal. Dibayar mahal pakai apa Pak? Gajinya juga segitu-gitu aja. Yang paling gede berapa di sini? HO, mana HO? 19 M. 19 maksudnya berapa? 190 juta. 19 juta. Itu yang paling gede. Masya Allah, gede ya. 22, Masya Allah. 22, Masya Allah. Di tempat kami nggak sampai segitu ya. Di tempat kami yang paling gede 5 juta. Di sini sampai 22 juta. Saya boleh gabung jadi? Bukan itu sebenarnya nilai dari besarnya yang kita maksud. Tapi apa Pak? Kepercayaan orang. Apalagi kau dapat pahala. Apalagi kau dihargai oleh orang lain. Itu lebih mahal. Sehingga bisnis itu bukan yang penting Anda dapat banyak. Tapi bisnis itu adalah ketika Anda dipercaya oleh masyarakat. Itu yang lebih mahal. Ada sebagian ya, tempat servis HP yang orang senang ke situ. Sehingga sampai ketika tutup itu ditungguin. Masih tutup, ditungguin. Ini libur, ya sudah, dia nggak pindah ke tempat yang lain. Apalagi kalau HP seperti ini kan kadang ada kesan loyalitas. Aku loyalnya di sini, nanti dia akan ke situ terus. Belanja di situ terus. Walaupun jauh, nanti tetap ke situ. Makanya jaga baik-baik kepercayaan ini. Nah tadi Babe sempat bilang, salah satu di antara kelebihan iRoom adalah HP dibuka di tempat. Betul? Bukan di masjid kan? Jadi begitu ada orang yang datang bawa HP rusak, langsung dibuka di depan orangnya untuk ditunjukkan sisi kerusakannya di mana. Kalau ringan misalnya mati total, oh ternyata baterainya kurang pas. Atau ada kabel dikit yang putus, satu sentuhan solder sudah nyala. Kayak gitu gratis biasanya. Atau bayar? Gratis, karena gampang ya. Nah, ini contoh satu nilai lebih sehingga Anda menampakkan kejujuran, keterbukaan di hadapan konsumen dan sebenarnya keuntungannya bukan, itu nanti kalau dia nggak bayar, kalau kayak gini jumlahnya banyak kita nggak dapat apa-apa. Bukan itu yang kau dapat. Kau bisa mendapatkan kepercayaan dari banyak orang. Mungkin dia nanti akan nge-share kemana-mana, apalagi di zaman medsos. Jadi jangan khawatir ya. Allah bisa datangkan sumber rizki yang jauh lebih banyak. Walaupun ketika itu Anda tidak dibayar saat melayani klien. Karena bisa jadi satu konsumen ini, dia nanti nyebar kemana-mana. Ini ada satu cerita ya. Bukti bahwasanya rizki itu tidak pernah tertukar, walaupun orang sudah berusaha untuk menolaknya. Cerita ini ada di Madinah. Saya dapat cerita ini dari salah satu guru saya. Ada seorang pedagang. Biasanya kalau mereka di sana di Madinah toko buka bareng. Dan umumnya yang namanya pasar itu kan ngumpul ya. Jadi yang jual beras semua, yang jual daging semua. Gitu ya, pasar kan sekarang kayak gitu. Dikumpulkan sesuai dengan objek yang dijual. Yang jual
pakaian-pakaian semuanya, nggak campur ya. Daging, pakaian, beras nggak campur. Nah, orang ini buka lapak sebagaimana yang lain buka lapak. Datang konsumen pertama dilayani, laku dia. Datang konsumen kedua ke toko itu juga. Terus dia bilang, aku tadi sudah laku, sebelah saya belum laku, kamu cari aja yang ke sebelah. Akhirnya dia cari ke toko sebelah, nggak cocok. Cari lagi ke toko sebelahnya, nggak cocok. Terus muter sampai kembali ke toko ini lagi. Terus beli di toko itu. Kalau memang sesuatu itu sudah jadi rizki, nggak bakalan tertukar. Maka orang tidak perlu khawatir. Nanti kalau saya terlalu jujur, terlalu terbuka, ditiru sama dia, Pak. Kesibukan orang beda-beda. Saya punya teman ya. Beliau itu punya usaha percetakan. Kemudian beliau itu bilang, kalau ada orang yang nyetak di tempat saya, kami akan berusaha untuk menjelaskan dengan sangat detail. Jadi Pak, produk kami itu kelebihannya ini, 1, 2, 3, 4. Kekurangan produk kami, 1, 2, 3, 4. Dijelaskan. Nah, saya bisa bikin kayak gini, metode saya seperti ini. Dijelaskan. Ada salah satu yang tanya sama orang ini. Jadi beliau sampaikannya dalam kegiatan workshop tentang pengusaha. Ada yang tanya, kalau kayak gini caranya, apa Anda nggak takut usaha Anda akan ditiru orang? Apa Anda nggak takut usaha akan ditiru orang? Karena kan dia begitu terbuka, ditunjukkan semuanya. Apa jawab beliau? Masing-masing orang punya konsentrasi yang berbeda. Jadi manusia itu walaupun ngerti ilmunya, tapi kalau dia nggak punya passion, paham passion ya? Apa? Minat. Manusia itu walaupun ngerti ilmunya, aku tahu cara bertani seperti ini, cara berternak seperti ini. Tapi kalau dia nggak punya passion di situ, nggak punya minat dan bakat di situ, nggak bakalan jalan. Sehingga kalau misalnya cerita ke Anda, gimana sih tips dan trik jadi ustadz? Tak ceritakan. Karena Anda nggak punya passion jadi ustadz, ya nggak bakalan punya keinginan untuk ke arah sana. Misalnya ya, gimana sih tips untuk beternak yang sukses? Saya cerita. Cara ternak yang sukses tuh kayak gini, caranya seperti ini. Tapi Anda ketika nggak punya passion untuk beternak, mungkin Anda tidak akan tertarik untuk beternak. Walaupun ilmunya sudah punya. Maka bedakan antara teori dan rizki. Dan minat bakat. Bisa jadi ada orang punya teori, tapi rizkinya nggak ada di situ. Usaha bisa ditiru, tapi rizki nggak bisa dikopas. Sehingga Anda kalau meniru usaha, misalnya, aku pengen bikin yang baru, apa? Airum perjuangan. Masya Allah. Ini seragamnya hitam semua. Airum perjuangan putih semua. Terus merekam semuanya. Jadi apa yang Anda lakukan ketika di Airum, Anda buat perusahaan yang baru, dikopas semua. Kau mungkin bisa kopas unit usaha ini, tapi kau tidak akan bisa mengcopy paste hasil dan rizki. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tetapkan itu. Karena itu jaga keterbukaan, karena ini bagian dari kunci keberkahan. Tidak perlu takut nanti konsumen saya malah niru saya dan seterusnya. Aman insya Allah ya. Karena semua orang masing-masing punya minat, bakat, dan passion sendiri-sendiri. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke masalah sogok. Nah, untuk membicarakan masalah sogok, saya ajak Anda untuk membahas tentang ancaman koruptor di akhirat. Tadi kita sudah menyinggung sedikit tentang gratifikasi, tips, dan apapun namanya. Ada banyak sekali dalil yang berisi ancaman bagi karyawan maupun pegawai yang melakukan pelanggaran dalam masalah harta. Berikut di antaranya. Ancaman bagi orang yang gulul. Gulul artinya mengambil harta milik negara untuk kepentingan pribadi secara tidak legal. Atau harta milik perusahaan untuk kepentingan pribadi secara tidak legal.
Harta hasil gulul merupakan harta khianat yang nanti akan dipikul di akhirat. Sehingga siapa yang membawa harta gulul, maka nanti dia akan memikul harta gulul itu di hari kiamat. Dipikul jadi gimana, Pak? Dilihat oleh banyak orang. Oh, ternyata yang selama ini orangnya pendiam. Kalau pas lagi forum di pojok duduk tenang, merem. Ternyata dia mikul harta yang dia ambil dari perusahaan. Dilihat siapa? Dilihat oleh semuanya. Yang kami anggap orangnya baik, ketika berinteraksi nyaman, padahal ternyata dia punya banyak pelanggaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah." Barang siapa yang gulul, maka dia akan pikul hasil gululnya kelak di hari kiamat. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Kemudian nanti masing-masing orang akan diberi balasan sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Wa hum la yudlamun, dan mereka tidak akan dizalimi. Yang baik akan dapat balasan yang baik, yang jahat akan mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatannya. Dalam banyak kesempatan Nabi SAW memperingatkan umatnya agar tidak melakukan gulul, karena akibatnya sangat menakutkan. Contoh gulul apa, Pak? Aneka tips tadi loh, Pak, yang dibawa pulang, padahal itu bukan haknya. Gimana akibatnya? Kita lihat ini. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berceramah di hadapan kami. Fadzakaral ghulula. Beliau membahas masalah gulul. Fa'azzamahu wa 'azzama amrah. Beliau anggap serius masalah gulul itu, dan beliau sebut ini urusan besar. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda. Nah, ini sabdanya panjang sekali ya. Tolong Anda persiapkan, jangan sampai ngantuk dulu, karena saya membaca hadis yang panjang. Tarik nafas dulu. Anda rasakan adem atau anget? Anget. Mau dinyalain AC-nya? Ini mati, itu juga mati, banyak AC yang dimatikan. Baik. Dinyalain, Mas. 12 derajat. Tidak ada ya. Yang ini mungkin 1 sama 2 itu. Lanjut ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian menceritakan tentang kejadian gulul. Beliau bersabda, la ulfiyanna ahadakum yaji'u yaumal qiyamah ala raqabatihi ba'irun lahu rugha. Jangan sampai aku ketemu kalian besok datang di hari kiamat sambil memikul onta. Di pundaknya dia mikul onta. Lahu rugha, yang onta itu mengeluarkan suara. Sehingga dia korupsi onta, dipikul onta itu di hari kiamat sambil onta itu bersuara. Akhirnya dilihat oleh banyak orang. Yaqulu ya Rasulullah, kemudian dia memanggil-manggil ya Rasulullah, aghithni, tolong aku. Fa'aqulu, kemudian aku sampaikan, la amliku laka syai'an qad ablagtuka. Aku tidak bisa menolongmu, aku sudah sampaikan kepadamu. Jadi yang gulul ini nggak dapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita dalam Islam itu diajarkan, memang orang baik, orang yang bertakwa bisa mendapatkan syafaat dari Allah Ta'ala melalui para nabi sesuai yang Allah kehendaki. Sehingga ada yang dimasukkan ke dalam surga, diselamatkan oleh nabi melalui syafaat yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau orang yang jelek, walaupun meminta-minta, tidak bisa. Nah, disinilah dalam ajaran syariat kita, nggak semua orang diberi keselamatan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui syafaat beliau yang diizinkan oleh Allah.
Mungkin berbeda ya, kalau di agama yang lain kan juru selamat itu untuk semuanya, betul Pak ya? Sehingga yang ini semuanya sama. Kalau dalam Islam, yang baik yang bisa mendapatkan keselamatan, yang buruk nanti akan menanggung dampak buruknya. Lalu beliau melanjutkan, la ulfiyanna hadakum yaji'u yaumal qiyamah, jangan sampai aku ketemu kalian besok di hari kiamat, ala raqabatihi faras, di pundaknya mikul kuda. Kenapa dia mikul kuda? Karena gulul kuda, dia mengambil harta khianat berupa kuda. Lahu hamhamah, yang kuda itu mengeluarkan hamhamah, suara kuda. Suara kuda itu apa? Kalau kambing kan mengembek, kalau kuda menguda. Meringkik, ya betul, kayak keledai ya. Ada suara kuda, ada yang orang mikul kuda sambil mengeluarkan suara. Fayaqulu, kemudian orang itu memanggil, ya Rasulullah, agithni ya Rasulullah, tolong aku. Fa'aqulu, kemudian aku sampaikan, la amliku laka syai'an, aku tidak bisa menolongmu. Qad ablagtuka, dulu aku telah sampaikan kepadamu. Yang membawa harta khianat nggak dapat syafaat. Kemudian beliau menyebutkan aneka barang yang diambil dia berkhianat dan korupsi. Ada yang bawa kambing mengembek sambil dia menyampaikan, ya Rasulullah, tolong aku, tapi tidak bisa, atau Nabi SAW tidak bersedia untuk menolongnya. Ada yang membawa raqabah, ada yang membawa budak, ala raqabatihi nafsun, dia membawa budak sambil teriak-teriak. Kemudian orang ini memanggil Nabi SAW, ya Rasulullah aghithni, ya Rasulullah tolonglah aku. Tapi jawab Nabi SAW, aku tidak bisa menolongmu, aku sudah sampaikan ini kepadamu. Ada juga yang membawa riqa takhfiq, membawa kain yang berkibar-kibar, jadi dia korupsi kain. Lalu dia memanggil, ya Rasulullah tolonglah aku. Nabi SAW menolaknya, aku tidak bisa menolongmu. Ada yang membawa uang, emas, perak, atau mata uang yang lain, dan dia memanggil-manggil, ya Rasulullah aghithni, ya Rasulullah tolonglah aku sampaikan, aku tidak bisa menolongmu. Qad ablagtuka, aku sudah sampaikan ini semuanya kepadamu. Jadi maksud hadis ini apa Pak? Maksud hadis ini apa? Koruptor nggak dapat syafaat. Maka jangan coba-coba ya melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti ini, terutama ini kan online ya. Kami sampaikan nasihat kepada para aparat negara. Sekecil apapun korupsi itu akan bisa menyebabkan Anda terhalangi untuk bisa mendapatkan syafaat. Mungkin ketika di dunia dia bisa merasa aman, tapi ingat, hidup tidak sekali. Ada kehidupan yang kedua, di mana manusia akan dibalas oleh Allah sesuai dengan perbuatannya. Selanjutnya, lihat ini ya. Gulul sekecil apapun dibawa di akhirat. Akan dibawa di akhirat. Walaupun cuman mikhyat. Mikhyat itu apa? Jarum. Coba kita lihat. Dari Adi bin Amirah Al-Kindi radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, man ista'malnahu minkum ala amalin, siapa yang aku tugaskan untuk melakukan kerja tertentu, fakantamana mikhyatan, lalu dia menyembunyikan sebuah jarum atau yang lebih mahal darinya. Jarum itu harganya berapa? Jarum 20.000 per pak. 10.000. Jarum, kalau satu slot itu berapa jarum? Yang lebih mahal daripada jarum apa? Bismillah. Dia menyembunyikan jarum. Kata Nabi SAW, itu akan menjadi gulul, ya'ti bihi yaumal qiyamah, yang akan dia pikul besok di hari kiamat. Kalau sebuah jarum saja, jarum sama pulpen mahal mana? Mahal pulpen ya? Pak, ini pulpen Pak, punya kantor,
Bapak bawa pulang, padahal punya kantor, terus nggak dikembalikan, itu gulul dan nanti dibawa di hari kiamat. Sehingga ini contoh, kalau tadi disebut ada teh botol, ada gorengan, ada apa lagi? Kalau jenis makanan yang sering diterima, ya aneka makanan lah. Orang merasa berterima kasih, lalu dikasih dia, entah ngasih tips atau yang lain. Terus itu gimana? Ya kalau hadisnya seperti ini, jadinya kita mau ngomong apa? Wong jarum saja kena, apalagi yang lebih mahal nilainya daripada jarum. Coba baris ketiga. Masya Allah. Mas, biasanya ada nggak yang ngasih tips? Ada. Yang dikasihkan apa? Minuman, roti. Itu langsung dimakan, diminum, atau diapain? Langsung dimakan. Baik. Di sini Nabi SAW menyebut jarum. Orang mendapatkan tips jarum, fama fauqaha, atau yang lebih mahal dari itu, karena gululan, akan menjadi harta gulul, ya'ti bihi yaumal qiyamah, yang dibawa besok di hari kiamat. Jadi kira-kira jarum sama minuman mahal mana? Mahal minuman. Jarum itu berapa sih? 5.000. Itu yang bisa disedot. Jarum kecil ya mungkin 500 perak atau 1.000 lah yang agak gede. Itu dibawa di hari kiamat, apalagi yang lebih dari ini. Lah terus gimana Pak Ustadz? Saat mendengarkan hadis ini, tiba-tiba orang Ansar menyampaikan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku kembalikan tugas ini kepada Anda, aku nggak sanggup. Loh kamu kenapa? Tadi Anda bilang seperti ini dan aku nggak sanggup. Lalu Nabi SAW menyampaikan, fal ana aqul, sekarang aku sampaikan, siapa yang aku beri tugas, lalu dia mendapatkan hadiah berupa jarum atau yang lebih dari itu, hendaknya dia laporkan. Fama u'tiya fakhudhu, apa yang aku berikan silahkan dia ambil. Wa ma lam u'ti fantahu, dan siapa yang tidak aku kasih jangan ngambil. Nah, di sini kuncinya. Kalau tadi bicara masalah tips ya, kalau uang kan kesepakatannya dikumpulin ya. Kalau uang kesepakatannya dikumpulin nih, ditaruh di satu kotak uang tips. Karena yang sensitif dapat tips adalah saat Anda benerin HP, karena cuman ringan, nggak usah bayar. Tiba-tiba dia mau ngasih sesuatu. Berapa mas? Nggak usah bayar. Saya pengen bayar berapa? Seikhlasnya. Kalau seikhlasnya, kami sarankan, ya sudah Bapak kalau bayar seikhlasnya, ini QRIS-nya. QRIS masuk kemana? Kantor. Atau Bapak boleh taruh nih, ini ada box untuk tips bagi kami semuanya. Karena di sini yang kerja tidak cuma satu orang, tim. Pas kebetulan yang sering ngasih tips kok siang hari, yang shift malam, sedih dia. Atau sebaliknya, yang ngasih tips kebanyakan malam, yang siang sedih. Berapa shift biasanya? 2. Yang sering tips tuh siang atau malam? Sore sampai malam. Berarti yang shift 2 yang sering dapat. Lebih banyak shift 2. Anda yang shift 1 sama shift 2 gajinya sama atau beda? Shift 1 sama shift 2 gajinya sama atau beda? Sama. Tapi yang lebih basah yang shift 2. Ya mungkin ada yang dia lebih nyaman ketika di shift 2. Shift 1 garing Pak Ustaz, kering, nggak dapat apa-apa. Padahal yang shift 1 itu udah kepanasan, waktunya banyak kosong, jarang konsumen, yang berjuang dengan debu misalnya. Kalau rukonya agak kurang bagus ya, berdebu, pakai tertutup atau terbuka biasanya? Tertutup, jadi di dalam gitu.
ruangan ber-AC. Ya. Tapi kalau shift malam lebih laris. Kan ada ya beberapa counter yang terbuka begitu ya. Sehingga di sini dijejer aneka HP dan produk-produk, termasuk servis juga di situ. Tapi terbuka. Matahari kalau siang pas dari timur, dia menghadap ke timur. Masya Allah, ini tantangan bagi yang jaga. Kalau puasa, dia kadang sampai bilang, gak kuat Pak Ustadz. Kenapa? Kepanasan. Sampai gak kuat. Masya Allah. Padahal dia bukan kuli. Apalagi kalau dia jadi kuli bangunan. Mungkin baru ngangkat satu batu sudah bilang gak kuat. Baik. Tapi apapun itu, prinsipnya untuk uang kumpulin. Ini hak siapa? Perusahaan. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, coba kita tampilkan hadisnya. Fakatamana mikhyatan fama fauqa. Kita lihat dari sini. Dari Adi bin Umairah Al-Kindi, Nabi SAW bersabda, Man ista'malu minkum ala amalin. Siapa yang kami angkat dia untuk melakukan tugas tertentu, fakatamana mikhyatan fama fauqa. Lalu dia menyembunyikan sebiji jarum atau yang lebih kecil daripada itu atau yang lebih mahal daripada itu. Kana gululan ya'ti bihi yaumal qiyamah. Maka itu akan menjadi gulul yang dia bawa, dia pikul di hari kiamat. Faqama ilaihi rajulun aswad minal ansar. Tiba-tiba ada orang berkulit hitam dari kalangan Ansar mendekat ke Nabi SAW. Ka'anni anduru ilaihi. Faqala ya Rasulullah. Orang ini kemudian mengatakan, ya Rasulullah, iqbal anni amalak. Ya Rasulullah, terima kembali tugas yang Anda kasih ke saya. Tak kembalikan. Jadi ibaratnya Anda sudah diterima jadi karyawan, tiba-tiba mendengarkan sebuah ancaman seperti itu, Anda takut, wah saya nggak sanggup ini, aku tak resign saja, saya serahkan kembali tugasku kepada Anda. Wa malaka, Nabi SAW tanya, kamu kenapa? Qala sami'tu kataqulu kadza wa kadza. Tadi aku mendengar Anda menyampaikan seperti ini. Qala, kemudian Nabi SAW mengatakan, wa ana aquluhul an, sekarang aku sampaikan. Man ista'malnahu minkum ala amalin. Siapa yang aku berikan tugas di antara kalian, falyaji biqalilihi wa katsirihi. Catat ini ya. Catat ini. Siapa yang aku beri tugas di antara kalian, laporkan sedikit maupun banyak. Laporkan baik yang sedikit maupun banyak. Laporkan baik sedikit maupun banyak. Anda hafal insya Allah. Jadi kata kuncinya apa? Laporkan. Fama utiya minhu akhadha. Apa yang aku beri silahkan dia ambil. Wa ma nuhiya anhu intaha. Dan apa yang aku larang jangan dia ambil. Hadis sahih riwayat Muslim. Sehingga kalau tadi Anda bercerita tentang ada aneka makanan, dikasih tips minuman dan seterusnya, kata kuncinya apa? Laporkan. Kalau uang Pak, sama, laporkan. Sehingga boleh diterima sesuai dengan izin yang diberikan oleh perusahaan, tapi wajib laporkan. Jadi di sini ada perubahan yang diberikan oleh Nabi SAW. Awalnya Nabi SAW itu melarang tips awalnya. Udah, siapapun yang dapat tips walaupun jarum terus dia sembunyikan, nanti akan dia bawa di hari kiamat. Lah terus gimana? Sementara tugas ini sangat rentan dengan yang namanya tips, orang ngasih-ngasih hadiah. Sampai sahabat ada yang keberatan, tak kembalikan ya Rasulullah, tugas saya nggak sanggup untuk melaksanakan itu. Sehingga beliau melarang tips 100%. Pokoknya nggak boleh diterima, harus ditolak. Jadi kalau ada yang ngasih apapun, Mas, ini ada teh botol, mohon maaf Pak, di tempat kami nggak boleh nerima seperti ini. Ya sudah, kalau gitu saya tak bayar 100.000 ya Mas buat kamu. 100.000 ya Pak. Tapi gimana Pak ya? Sebentar dulu ya Pak.
100.000 ya, bunyinya beda. Kalau teh botol, mohon maaf Pak, kami dilarang untuk nerima seperti ini. Dulu seperti itu, lalu diganti oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan untuk diterima, tapi, tapinya ini gede, wajib lapor. Wajib lapor. Nah, setelah wajib lapor, nggak selesai sampai di situ. Pak, ini tadi ada yang ngasih tips 100.000. Pokoknya buat aku ya Pak, buat aku ya, buat aku ya. Bolak-balik kayak gitu. Loh, kenapa? Ini kan ada tips ngasih saya uang, orang ngasih saya uang tips 100.000. Buat aku ya Pak, aku udah lapor loh ini. Udah lapor tapi memaksa apa? Pokoknya buat aku. Ya enggak boleh kayak gitu. Sehingga wajib lapor enggak selesai. Lalu setelah itu apa? Tunggu keputusan. Keputusan dari kantor. Sehingga beliau menyampaikan sebagai kepala negara, beliau mengatakan, "Fama utiya minhu akhadha," yang aku kasih, kalau dia dikasih silakan dia ambil. Wa ma nuhiya anhu intaha, dan jika dia dilarang jangan dia ambil. Di posisi terakhir itu, kalau kau mendapatkan tadi, kau dikasih, ambil. Tapi kalau kau tidak dikasih, jangan coba-coba ambil. Ini akan kau pikul besok di hari kiamat. Masya Allah. Jadi nggak sembarangan orang, atau tidak semua ya, tips yang Anda dapatkan halal untuk diterima. Sehingga tunggu keputusan dari kantor. Nah, keputusan kantor itu ada dua. Keputusan kantor ada dua ya. Satu, peraturan. Kembalikan ke peraturan. Karena peraturan ini sudah baku. Sehingga peraturannya, karyawan yang nerima tips berupa gorengan silahkan boleh langsung dimakan, misalnya ya. Ini kan peraturan. Nah, begitu Anda menerima tips gorengan, boleh langsung dimakan. Kok yang ngasih tips kacang? Wah, ini di peraturannya gorengan ya. Nah, kalau yang kacang ini gimana? Apa? Oh, semua yang bisa dimakan? Berarti durian gitu boleh? Wah, jarang-jarang yang ngasih durian. Gimana? Itu dinyalakan coba. Ada pertanyaan terkait apakah bisa jadi ada batas tips. Contohnya begini, ada kadang konsumen kita itu, Mas, misal kita katakan bahwa nggak, mohon maaf kami tidak diperbolehkan menerima tips gitu Zat. Kemudian kadang konsumen mengatakan, enggak Mas, ini bukan tips, tapi ini saya sedekah aja ngasih sama Masnya ini. Dan itu terjadi pada saat mereka sedang aktivitas kerja. Apakah ini masuk kategori tips seperti itu Ustaz? Barakallahu fiik. Ya. Ada satu kaidah yang mengatakan al-asma la tughayyirul haqa'iq. Nama itu tidak mengubah hakikat. Sehingga kalau ada orang yang nyebut ini khamr ya, enggak, ini jamu, bikin anget misalnya, tapi marakno mendem, paham? Enggak, orang Makassar paham? Mendem itu apa? Ini jamu, ini bukan khamr. Tetap disebut khamr atau tidak? Khamr, walaupun orang menyebutnya jamu, maka nama tidak mengubah hakikat. Sehingga kalaupun misalnya konsumen ngasih ini kan sebabnya karena dia dilayani tadi, maka dia mau nyebut ini enggak tips kok Mas, ini hadiah, ya sama saja. Ini enggak tips kok, ini sedekah, sama juga. Ini hibah buat kamu, sama. Sebab dia ngasih itu latar belakangnya apa tadi? Karena dia
mendapatkan layanan dalam posisi dia sedang bekerja. Kalau mau ngasih hibah atau mau ngasih hadiah atau mau ngasih sedekah, pertimbangannya bukan karena layanan. Misalnya, saya punya tetangga kasihan nih masih jomblo, udah umur 35 tahun. Mungkin beliau butuh bantuan karena mau nikah. Akhirnya Anda disumbang. Ada yang nyumbang 5 juta, 3 juta, ayo segera nikah. Ya, itu mungkin pertimbangan sedekahnya nyambung. Tapi kalau seperti ini, ya, dia jelas hanya sebatas mengubah istilah saja, tapi tidak mengubah hakikat. Yang kedua nih, kalau tadi keputusan kantor adalah yang pertama peraturan, sehingga di sini statusnya resmi dari kantor, maka ini jadi rujukan. Nanti kalau ada apa-apa yang berkaitan dengan kasus yang sudah tertera dalam peraturan, ya tinggal kembalikan ke peraturan. Yang kedua, keputusan sepihak owner atau yang mewakili. Owner sudah mempercayakan kepada si A sebagai direktur misalnya, sehingga dia mewakili dalam keputusan itu. Bisa. Terus gimana nanti Pak? Ya kalau ya wakilnya ini sudah memutuskan, boleh. Misalnya ya, ada yang ngasih tips uang senilai 200.000. Terus di peraturan kok enggak ada, misalnya ya. Tiba-tiba owner ngasih info, dah kamu aja pakai, kamu sendiri jangan yang lain. Boleh nggak dibawa? Boleh. Kenapa? Sudah diizinkan oleh owner, karena dia yang berwenang, dia yang berhak. Ya kayak tadi itu, beberapa guru yang sempat kemarin diumrohkan, ada yang guru yang dikasih hadiah A, hadiah B, hadiah C, terutama untuk guru-guru yang akhwat ya, yang perempuan. Hadiahnya hadiah benda-benda khusus perempuan. Nah, ini kan ustadz nggak make, mau diambil buat apa? Terus dikasihkan yang lain, siapa yang mau terima? Ya akhirnya ya sudahlah, kamu bawa aja. Walaupun secara peraturan itu tidak boleh, tapi keputusan owner yang sifatnya sepihak ini boleh tidak sejalan dengan peraturan yang sifatnya tidak merugikan orang lain, tidak merugikan karyawan. Paham gitu ya? Baik, ada kasus lagi tentang ini? Nah, sekarang coba Anda lihat ini ya. Ini bentuk ancaman di neraka. Kalau sampai mati belum dikembalikan gimana Pak? Kan udah pernah tuh dapat tips dulu, atau misalnya pernah melakukan fraud ya, pelanggaran dalam masalah keuangan dan seterusnya, sampai mati belum dikembalikan. Lihat ini. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, "Kana ala saqalin Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun yuqalu lahu Kirkirah." Ada seorang yang ditugaskan oleh Nabi SAW untuk menjaga harta bawaan beliau. Namanya di sini Karkarah. Ini mungkin yang lebih tepat, Karkarah atau Kirkirah. Karena di sebagian riwayat ada yang membaca Karkarah, Kirkirah. Lalu dia mati, thumma tufiya. Orang ini mati. Saat orang ini mati, Rasulullah SAW mengatakan, huwa finnar, dia masuk neraka. Loh, salahnya Kirkirah apa kok dia divonis masuk neraka? Fadhahabu yandurun, maka banyak di kalangan sahabat yang memeriksa. Dia ingin lihat apa sebabnya Karkarah atau Kirkirah ini mati. Fawajadu aba'atan qad ghallaha. Ternyata si Karkarah ini menyembunyikan sebuah abaya. Abaya itu apa? Baju abaya Pak. Gamis perempuan yang los sampai bawah. Menemukan sebuah baju abaya qad ghallaha yang dia korupsi. Dia menyembunyikan sebuah baju sampai mati belum dikembalikan. Nabi SAW mengatakan masuk neraka. Jadi kebayang nggak kalau yang kayak gini saja berbahaya,
Apalagi yang sempat bawa 1 HP, 2 HP, abaya itu harganya berapa? 2 juta? 200. Berarti kalau korupsi 500.000 lebih parah lagi daripada ini. Makanya ada momentum bagi kita untuk terbukalah, tidak usah takut. Tapi gimana Pak Ustadz, nanti kalau saya lapor saya malah dipolisikan. Kalau sekiranya ada yang lapor ngaku saya kemarin ngambil sekian, itu dipolisikan enggak? Boten ya, insya Allah dimaafkan, malah mau dihajikan. Masya Allah. Nah, ada pertanyaan? Ke belakang, ada apa di belakang? Oh ya, silakan. Hadis sahih riwayat Bukhari. Sehingga bahaya kalau sampai mati belum mengembalikan, itu bahaya, Pak. Sebab tidak ada yang hilang. Sekali lagi, tidak ada yang hilang. Anda mungkin bisa merasa aman ketika di dunia, tapi tidak ada jaminan aman di akhirat. Lihat ini. Pahala jihad menjadi sia-sia karena gulul. Siapa sih yang pernah berjihad di jalan Allah? Ada nggak? Angkat tangan. Yang pernah ikut jihad ada? Ya, yang baris kedua. Masya Allah. Sudah sampai Palestina, Mas. Baik. Ada yang pernah ikut jihad? Tidak ada ya? Lihat ini. Umar bin Khattab menceritakan, lamma kana yaumu Khaybar, ketika peristiwa perang Khaybar, aqbala nafarun min sahabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang beberapa sahabat Ansar. Kemudian mereka mengatakan, fulan syahid, si A mati syahid, si B mati syahid. Hatta marru ala rajulin, sampai mereka menyebut satu nama, sebut saja C, fulan syahid, si C mati syahid. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Nabi SAW mengoreksi, C enggak mati syahid, kalla, C enggak mati syahid. Inni ra'aituhu finnar, aku lihat si C itu masuk neraka. Fi burdatin ghallaha au aba'atin, disebabkan karena dia korupsi sebuah kain atau abaya hasil gulul, harta khianat yang dia ambil. Padahal ini satu rombongan perang ke daerah Khaybar, lalu berhasil mendapatkan harta ghanimah. Ada yang ngambil abaya, ada yang ngambil kain, disimpan sama dia tanpa dilaporkan kepada Rasulullah SAW, tanpa dilaporkan kepada pemimpin negara, disimpan. Lalu oleh Nabi SAW beliau katakan, dia masuk neraka, jihadnya nggak ada, artinya malah orangnya dapat dosa. Dalam riwayat yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, kami menuju Khaybar bersama Nabi SAW hingga Allah memberikan kemenangan bagi kami, dan kami tidak mendapatkan ghanimah yang bentuknya emas atau perak. Ghanimah yang kami dapatkan bentuknya perabotan, makanan, dan pakaian. Lalu kami menuju sebuah lembah, dan Rasulullah SAW membawa seorang budak yang diberikan oleh seseorang dari Bani Judham. Budak itu bernama Rifa'ah bin Zaid dari Bani Dubaib. Ketika kami turun menuju lembah, budak Nabi SAW hendak menyiapkan tunggangan beliau, lalu terkena panah hingga meninggal. Dalam perjalanan jihad, si budak ini terkena panah sampai meninggal. Padahal ini pembantu Rasulullah SAW. Kami pun berkomentar, kabar baik untuknya, dia mendapatkan pahala syahid. Tapi tiba-tiba Nabi SAW mengatakan, kalla, enggak benar. Walladzi nafsu Muhammadin biyadi, demi Allah, zat di mana jiwa Muhammad ada di tangannya, inna syamlata lataltahibu alaihi nara, sesungguhnya ada sebuah selimut yang membakarnya di neraka. Jadi dia korupsi selimut. Akhadha minal ghanaim yauma Khaybar, yang dia ambil dari ghanimah saat perang Khaybar, lam tusibhal maqasim, padahal itu bukan haknya sebelum dibagi. Jadi intinya
harta milik bersama, tapi dia manfaatkan untuk kepentingan pribadi. Kalau orang melakukan kesalahan ini sampai mati, walaupun dia punya pahala jihad, nggak ada nilainya. Apalagi kalau kita cuman sholatnya kadang masih bolong-bolong, itu pun kalau sholat nggak di masjid, kalau sholat cepat sekali rukuk dan sujudnya. Yang kayak gini ngambil harta milik perusahaan, mau ngandalin apa? Terus gimana Pak kalau saya nggak punya amal soleh yang bisa dipakai bayar? Kayak tadi ya, nanti dosanya orang yang kau dolimi akan dilemparkan kepada kamu jika sampai kau tidak punya pahala yang dipakai untuk bayar. Mari sayangi ibadah yang kita kerjakan. Kata Abu Hurairah, mendengar keterangan ini semua orang kaget. Lalu datang seseorang menyerahkan sepasang kalung sandal loh. Kalung sandal aja diserahkan. Jadi dia sempat korupsi kalung sandal, itu dilaporkan, ya Rasulullah, tak kembalikan. Dia melaporkan, ya Rasulullah, aku ambil saat perang Khaybar. Kemudian Nabi SAW mengatakan, syirakun minnar, kalung sandal neraka. Syirakani minnar, kalung-kalung sandal yang akan nanti memasukkan orang ke dalam neraka. Gara-gara dia ngambil sebelum lapor. Makanya kalau kalung sandal saja, kalung sandal, jarum dan seterusnya, ini bisa menyebabkan orang masuk neraka, apalagi yang lebih parah atau lebih mahal daripada itu. Baik, berdiri lagi. Masya Allah, ini harus digebrak dulu mejanya ya. Kalau nggak kayak gini ngantuk terus. Berdiri lagi, boleh. Berdiri lagi. Kita akan ice breaking. Jangan menghadap kanan dulu Pak, belum ada. Kalau nggak ada instruksi, Bapak tetap menghadap ke depan ya. Sudah? Baik, satu meja kan 2 orang. Satu meja 2 orang ya. Ada yang Bapak sendiri. Nah, nanti mungkin Mas dibantu satu Mas. Beliau nggak punya pasangan, kasihan. Sekarang boleh berhadapan-hadapan. Ya. Boleh berhadapan-hadapan. Nah, tatap mata temannya. Berdiri Mas. Baik. Untuk yang barisan sebelah kanan angkat tangan. Yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan angkat tangan. Sebelah kanan. Sebelah kanan, yang sebelah kanan. Bapak kiri. Yang kanan angkat tangan. Oke, kanan. Pokoknya yang sebelah kanan angkat tangan. Yang sebelah kanan. Kanan Anda. Yang ini kan kanan ya, kanan saya. Kanan. Baik, saya urutkan ya. Yang paling selatan ini kanan. Terus yang ini kanan. Ini lurus ini kanan. Kanan. Baik, kanan angkat tangan. Semuanya kanan angkat tangan. Baik. Gantian, kiri angkat tangan. Ada yang ditampar. Masya Allah. Itu pelanggaran itu. Dikisos nanti. Baik, turunin. Sudah? Yang sebelah kanan adalah kelompok gajah. Kanan, gajah. Sebentar dulu. Yang sebelah kiri kelompok gagak. Baik. Ada gagak dan gajah. Sudah pernah permainan ini? Halo, baik. Nanti semuanya akan siaga tangannya di depan. Semuanya siaga tangannya di depan. Di depan gini Pak, berhadapan-hadapan tangan kanan dan kiri. Nah, sehingga nanti bisa ditepukkan. Oke? Sekarang tepukkan tangan Anda dengan tangan lawan Anda. Baik, sudah? Baik. Sekarang dalam posisi siaga. Kalau saya nyebut gajah, maka gajah menepuk. Gagak harus berusaha menghindar. Oke? Kalau saya nyebut gagak,
maka gagak menepuk, gajah harus berusaha menghindar. Siap? Siapa yang kena tepukan, maka dia baris di depan. Siap ya? Sekarang latihan dulu, latihan ya. Bersiap? Gajah. Ulangi lagi ya. Ulangi lagi. Gajah. Kalau saya nyebut gajah, gagak jangan bergerak, gagak jangan nepuk, tapi menghindar. Nanti malah saling tepuk ya. Udah siap? Sekarang serius nih. Serius ya. Kita akan mulai dalam bentuk cerita. Saya memasuki kebun binatang. Saya melihat ada binatang yang besar. Kemudian saya dekati. Tiba-tiba ternyata ada burung yang terbang. Saya penasaran. Terus saya mendekat. Ternyata saya melihat gagak. Ada yang kena pukulan? Gajah yang kena pukulan ada? Baik, jangan sampai salah lagi ya. Lanjut. Kemudian saya terus masuk lebih dalam ke arah kebun binatang itu. Ternyata ada banyak sekali burung warna-warni. Saya penasaran dengan burung yang berwarna hitam. Ketika saya dekati, ternyata saya melihat gajah. Kok Hah? Gimana? Sudah? Ada yang kena 2 kali? Ada. Satu lagi. Ini yang menentukan. Siapa yang kena pukul? Tadi konsekuensinya apa? Berdiri di depan ya, oke? Nah, saya pun berlari. Lalu tiba-tiba saya tersandung batu, saya jatuh. Kemudian saya berusaha untuk bangun, ternyata di depan saya sudah ada baru mas, belum, baru ternyata di depan saya sudah ada gapura. Lalu saya memasuki gapura itu. Dan saya melihat lebih dekat, ternyata ada gagak. Sudah? Yang nyuruh duduk siapa? Silakan duduk. Ada yang tangannya merah enggak? Aman ya? Masya Allah. Udah habis gini terus ngantuk lagi ya. Baik, intinya kita sudah sampaikan di sini bahwasanya berkaitan dengan masalah uang tips dan seterusnya, sekecil apapun wajib dilaporkan. Tapi nggak selesai sampai lapor. Anda harus nunggu keputusan dari siapa? Pemilik perusahaan. Atau dikembalikan ke peraturan. Kalau peraturan di situ sudah tertera, jika ada tips berupa makanan apapun bentuknya, jenisnya, berapapun harganya, boleh langsung dimakan. Silakan dimakan.
Karena kan ada makanan yang kadang mahal dikasih ya, ada kasih misalnya pizza atau dikasih duren atau dikasih apa yang mahal. Jika memang sudah tertera di peraturan, halal untuk dimiliki karena sudah tertera di peraturan. Tapi kalau tidak ada, Pak ini ada yang ngasih cincin emas ya Pak. Nah itu haruslah lapor karena tidak ada di peraturan. Baik. Kok bisa Mas? Perusahaan itu yang berhak untuk memilikinya. Coba Anda lihat di sini. Bismillah, Ustaz. Ya. Ini ada pertanyaan, Ustaz. Karena ini online, jadi kita bantu ini sisipkan pertanyaan di sini, Ustaz. Ini ada pertanyaan, kalau kasih ongkos lebih ke Gojek dari tarif gimana hukumnya, Ustaz? Kalau kasih ongkos ke Gojek lebih Tips ke Gojek. Baik, karyawan itu ada dua. Ada karyawan tetap yang dia sudah digaji dengan nilai tetap sesuai dengan waktu kerja. Yang kedua ada karyawan freelancer yang dia digaji berdasarkan hasil. Yang ketiga ada satu lagi, dan sebenarnya dia bukan karyawan tapi mitra. Mitra ini dibayar apabila dia membantu kegiatan yang ada di perusahaan itu. Nah, dari tiga ini untuk karyawan tetap dan freelancer nggak boleh dapat tips. Tapi kalau mitra boleh dapat tips. Nah, kira-kira driver Gojek itu yang mana? Mitra. Mitra. Dia bukan karyawan Gojek kan ya? Alhamdulillah. Karyawan tentu bukan. Bukan ya. Sehingga warung itu bukan karyawan Gojek. Driver juga bukan karyawan Gojek. Nah, tapi kan dia digaji sama Gojek. Bukan. Dia dibayar oleh konsumen. Lalu ada bagi hasil dengan Gojek. Sehingga dalam hal ini mengingat mereka adalah mitra, maka insya Allah tidak masalah jika mitra seperti ini dikasih tips. Wallahu alam. Apalagi dalam aplikasi itu yang pernah saya lihat, dia boleh ngasih tips. Kadang silakan ngasih tips ya. Ada apa namanya fitur untuk memberikan tips kepada driver. Baik, kita lihat di sini ya. Ada lagi Ustaz. Ya. Satu kali lagi. Jadi bagaimana bagi yang sudah terlanjur Ustaz? Dia sudah terlanjur terima dan mungkin hari ini baru melihat dan mengambil faedah dari apa yang Ustaz sampaikan bahwa tips itu tidak boleh Ustaz. Barakallahu fiik. Baik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kejadian Kirkirah atau Karkarah tadi, saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya Karkarah masuk neraka, Rifa'ah masuk neraka, gara-gara dia mengambil kain yang dia bawa, padahal dia belum lapor, belum ada pembagian. Lalu tiba-tiba sahabat yang sudah terlanjur mengambil kalung sandal, terus dia datang, ya Rasulullah, aku kembalikan. Ya Rasulullah, ini silahkan diterima. Karena dia mengambil pada saat peristiwa perang. Lalu apa kata Nabi SAW? Syirakun finnar, syirakani finnar. Kalung-kalung sandal yang bisa menyebabkan orang masuk neraka. Jadi intinya adalah yang sudah ngambil, balikin dong. Katanya kuncinya itu. Kembalikan. Sehingga kalau sampai mati itu belum dikembalikan, bahaya besar. Maka siapapun, mereka yang pernah korupsi, mereka yang pernah dapat tips amplop liar, kemudian uang rapat pada nggak pernah rapat, ada tanda tangan rapat, tapi dia nggak pernah hadir rapat. Dalam rapat itu cuma ditandatangani sama teman-temannya. Perjalanan dinas padahal tidak ada perjalanan dinas, sehingga uang sakunya dibawa pulang. Ada yang lebih parah lagi ya, nyari uang receh. Perjalanan dinas selama 3 hari. Sudah ada biaya anggaran yang sudah ditetapkan. Naik pesawat, nanti dijemput taksi, nginep di hotel. Anggaran itu sudah ada. Tapi yang dia lakukan, naik kereta, dijemput teman, tinggal di rumah Pak D. Oh Masya Allah. Jadi sisa anggarannya utuh. Biaya untuk hotel, biaya untuk taksi, utuh semua. Masuk kantong pribadi.
Mungkin sudah ada yang pernah seperti itu. Terus gimana Pak? Kembalikan. Kau harus kembalikan. Kalau enggak, ya urusannya tidak selesai di dunia, nanti akan lanjut di akhirat. Ancamannya tadi ya, kalau sampai mati dia belum mengembalikan, finnar. Ada tali sandal masuk neraka, kemudian ada abaya masuk neraka, yang itu mungkin tidak senilai dibandingkan dengan nilai korupsi zaman sekarang yang bisa sampai puluhan juta, ratusan juta. Baik. Nah, dalil tentang mengembalikan itu disebutkan dalam hadis berikut ini. Mana? Coba share screen ya. Ista'mala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan minal Asad. Nabi sallallahu alaihi wasallam menugaskan seseorang yang berasal dari Bani Asad. Yuqalu lahu Ibnul Ludbiyah, namanya Ibnul Ludbiyah. Qala Amr wa ibni Abi Umar ala sadaqah. Perawi mengatakan Ibnul Ludbiyah ini diutus untuk mengambil zakat. Falamma qadima, ketika Ibnul Ludbiyah ini pulang, qala, beliau melaporkan, hadza lakum wa hadza li uhdiyali. Ini zakat, yang ini hadiah yang diberikan kepadaku. Nyebutnya hadiah loh ya ini. Ini hadiah yang tadi diberikan kepadaku. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri alal mimbar, di atas mimbar. Fahamidallah. Kemudian beliau memuji Allah, wa athna alaih. Wa qala, dan beliau mengatakan, ma balu amilin ab'athuhu. Kenapa ada orang yang aku tugaskan? Fayaqulu, kemudian dia mengatakan, hadza lakum, ini harta untuk negara, ini saya setorkan. Wa hadza uhdiyali, dan ini hadiah yang diberikan kepadaku. Anda lihat di sini batasan hadiah yang enggak boleh tadi. Rasulullah SAW mengatakan, afala qa'ada fi baiti abihi au baiti ummi. Coba kamu duduk saja di rumah bapak ibumu. Suruh dia duduk di rumah bapak ibunya. Hatta yanzura, terus tunggu, ayuhda ilaihi amla, ada enggak yang ngasih hadiah? Kamu pulang, nanti ada enggak yang ngasih hadiah? Ya enggak ada, Pak. Saya dikasih hadiah karena apa? Dia bekerja, dia bertugas. Walladzi nafsu Muhammadin biyadi, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya. La yanalu ahadun minkum minha syai'an, tidak ada seorang pun di antara kalian yang menerima hadiah tadi, illa jaa bihi yaumal qiyamah yahmilu ala unukihi, kecuali dia akan pikul besok di hari kiamat, dia gendong di atas pundaknya. Ba'irun lahu rugha, kalau bentuknya onta, mengeluarkan suara onta. Au baqaratun laha khuwar, kalau bentuknya sapi, melenguh. Au syatun tay'ar, kalau bentuknya kambing, mengembek. Thumma rafa'a yadai, kemudian Nabi SAW mengangkat kedua tangannya. Hatta ra'ayna ufrait ibtai, sampai kami melihat ketiak beliau sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala, karena pakaiannya seperti orang yang ihram. Coba lihat pakaian orang ihram, tahu? Yang cuman sehelai kain ditutupkan di pundak, sehingga ketika tangannya di atas diangkat, dadanya kelihatan dari depan. Padahal beliau naik mimbar, maka dari bawah lebih terang lagi. Lalu beliau mengatakan, Allahumma hal ballaghtu, ya Allah, bukankah aku telah sampaikan? Bukankah aku telah sampaikan? Beliau ucapkan 2 kali. Jadi walaupun ya sudah menerima, wajib lapor dan tunggu keputusan. Meskipun disebut hadiah, namun ini hadiah dalam rupa sogok dan statusnya haram untuk dimiliki pribadi. Nah, menurut keterangan Ibnu Battal yang dibawa oleh Ibnu Ludbiyah, namanya siapa tadi? Ibnu Al-Ludbiyah. Hadiah yang dibawa oleh Ibnu Ludbiyah ini lalu diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ditaruh di Baitul Mal. Baitul Mal itu berarti harta milik negara, karena beliau utusan negara. Maka kalau Anda sebagai karyawan kantor, hadiah ini wajib dikembalikan ke kantor. Nah, kalau kantor sudah membuat kebijakan, makanan silahkan dimakan. Kalau selain makanan, misalnya uang atau benda-benda berharga, maka nanti
taruh, dilaporkan di kantor untuk dijadikan sebagai properti kantor. Masalah nanti kantor mau bagi-bagikan ke karyawan atau dijadikan sebagai dana CSR untuk orang yang tidak mampu di luar, itu kembali kepada kebijakan kantor. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya, kisah mujahid yang korupsi. Sekarang kita mau bahas solusi membawa harta orang lain tapi nggak bisa dikembalikan. Solusi membawa harta orang lain namun tidak bisa dikembalikan. Di zaman Muawiyah radhiyallahu anhu, beliau mengirim satu pasukan yang dipimpin oleh Abdurrahman Khalid bin Walid. Ketika pasukan mendapatkan kemenangan, lalu kembali, ada seseorang yang mengambil 100 dinar dari ghanimah. Banyak ya? 100 dinar itu berarti setengah kilogram emas. 4 on 425. Berapa itu? Setengah kilogram emas kurang 75. Ya, hampir setengah kilo. Dan dia sembunyikan. Nah, setelah semua ghanimah dibagikan, orang ini juga dapat plus setengah kilogram emas yang dia sembunyikan tadi. Di tengah jalan, mujahid ini menyesal. Dia nyesal kenapa dia ngambil ghanimah. Yang ini resikonya adalah pahala jihadnya hangus. Lalu dia mendatangi pasukan, panglima pasukan yaitu Abdurrahman bin Khalid bin Walid tadi. Dia sampaikan kepada panglima pelanggaran yang dia lakukan. Dia lapor. Ya. Jadi ini contoh kejujuran yang terpuji. B, aku kemarin ngambil ini, gimana B? Kapan kamu ngambil? Udah setahun yang lalu. Kok baru sekarang lapor? Iya B, baru dapat ilmunya, Masya Allah. Nah, tunggu keputusan dari pemilik, karena Anda tidak berhak dengan itu. Tapi Pak, kalau itu beresiko Pak, nanti kalau saya lapor, saya malah masuk penjara gimana? Ada salah satu jamaah yang tanya, Pak Ustadz, saya itu pernah mencuri barang orang. Terus kembalikanlah. Saya kalau ngembalikan Pak, pasti saya di penjara, resiko besar. Kok tahu? Yang saya maling polisi ya Pak. Terus, ya sudah gini aja, pokoknya wajib kau kembalikan. Walaupun kau tidak harus menampakkan diri ke hadapan pemilik. Lah caranya gimana? Wong dia tetangga saya. Kan pasti tahu. Kalau saya naruh ketahuan, pasti saya dikenali sama dia. Baik, gini aja. Coba kau kembalikan lewat kurir. Jadi kurir, kau antar lewat kurir, nanti pengirimnya nggak usah disebutkan jelas. Sudah? Begitu barang sampai, selesai. Berarti yang penting Anda sudah mengembalikan. Ini kalau sekiranya beresiko mencelakakan diri saat Anda melakukan proses pengembalian. Sehingga kalau kemarin mau lapor, aku mau lapor babi, tapi nggak enak. Kemarin sempat ngambil duit kantor. Berapa? 200 juta. Wah, yang selama ini dicari-cari ketemunya pada orang ini ya. Ini kalau saya lapor geger nanti urusannya panjang. Kamu tahu nggak rekening perusahaan? Ada, saya ngerti. Bisa kau transfer ke rekening perusahaan itu? Ya kalau transfer manual ketahuan, ya ketahuan enggak? Mungkin bisa di-track ya. Tapi kalau Anda datang ke bank, saya tolong transferkan ke sini, udah bener rekeningnya, bisa. Tapi pakai KTP orang, karena nanti nyebut KTP itu. Nama ini transfer sekian. Tayyib. Intinya kembalikan. Orang ini pun datang ke panglima dan dia ingin mengembalikan uang itu. Namun Abdurrahman menolak. Abdurrahman mengatakan, la aqbaluha minka, aku nggak bisa nerima dari kamu. Li'annal jaisyak tafarraqa wan nasu tafarraqu. Semua pasukan sudah pada pulang, orang-orang sudah pada pulang. Ini uang nanti gimana cara saya mengembalikan? Padahal semuanya sudah pada pulang. Cara bagikannya gimana coba?
hatta talqallaha biha yaumal qiyamah. Tunggu sampai nanti kau ketemu Allah besok di hari kiamat. Akhirnya Mujahid ini pun nangis. Dia sedih sekali sehingga dia mendatangi beberapa sahabat. Dan mereka memberikan jawaban yang sama sampai pada keadaan dia stres. Saya ingin tobat tapi susah untuk mengembalikan harta tadi. Hingga dia berangkat ke Damaskus menemui Muawiyah radhiyallahu anhu untuk mengembalikan 100 dinar itu. Namun Muawiyah menolak. Hingga dia keluar dari tempat Muawiyah dalam kondisi menangis dan dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mau tobat tapi susah. Semuanya menolak. Saya mau kembalikan ini. Gimana kembalikan? Saya mau bagikan. Ini kan yang punya hak sudah nyebar semuanya orangnya. Para pasukan tadi sudah pada pulang. Gimana cara kita mengembalikan? Di saat dia menangis, menyesali perbuatannya, dia ketemu dengan seorang ulama namanya Abdullah As-Saksaki. Bukan dari suku Saksak ya. Berarti orang Lombok itu Pak, bukan ya. Dia pun menceritakan pengalamannya kepada ulama ini, lalu sang ulama itu menasihatkan. Idhab ila Muawiyah. Coba kamu temui lagi Muawiyah, fakullahu, sampaikan kepadanya. Iqbal minni khumusak. Fadfa ilaihi 20 dinaran. Wandur as-samanin al-baqiyah. Tolong terima yang 1/5 dan serahkan 20 dinar. 100 dinar 1/5-nya berapa? 20 dinar. Wandur as-samanin al-baqiyah. Selanjutnya untuk 80 sisanya fatasaddaq biha an dzalikal jaish. Sedekahkan atas nama seluruh pasukan. Fa innallaha yaqbalu taubatan ibadi. Allah menerima taubat dari hambanya. Wa huwa a'lamu bi asma'ihim wa makanihim, dan dia maha tahu nama-nama mereka dan tempat kedudukan mereka. Akhirnya sang Mujahid tadi melakukan saran ini. Muawiyah pun menerima 20 dinar itu, dan sisanya yang 80 dinar dikembalikan, disedekahkan atas nama seluruh pasukan. Nah ini jadi jawaban ya. Kayak tadi itu kasusnya. Aku pernah naik angkot nggak bayar, naik bis kota nggak bayar, pas turun minta kembalian, udah nggak bayar minta kembalian. Kemudian Muawiyah mengatakan, li'an akuna aftaituhu biha ahabbu ilayya min kulli syai'in amliku. Andaikan aku tadi yang memberi fatwa itu, lebih aku sukai daripada semua harta yang aku miliki. Masya Allah. Sehingga kisah ini memberikan pelajaran tentang bagaimana cara tobat dari hasil korupsi dan harta gulul. Makanya teman-teman mungkin yang pernah mengambil harta dari negara misalnya, atau dari perusahaan, mau mengembalikan bingung. Pak gimana Pak, ngembaliin saya ngaku nanti malah panjang urusannya. Baik, coba kau transfer ke rekening perusahaan tanpa nyebut nama. Bisa enggak? Masih ada peluang bisa. Lakukan. Saya pernah dapat tamu ya, dari Jakarta. Tamu ini bercerita, selama bekerja 10 tahun, dia bekerja sebagai aparat 10 tahun, itu sering nerima uang liar ya, amplop itu. Tapi orang ini nyatetin, bulan ini nerima berapa, dicatat. Gitu. Lalu setelah semuanya tercatat, dia total ya, semua yang dia dapatkan itu 800 juta. Akhirnya minta keterangan, gimana yang harus saya lakukan? Kembalikan 800 juta ke negara. Nah gimana mekanisme mengembalikan ke negara? Ya sudah, kalau kayak gitu kamu sedekahkan atas nama fakir miskin yang mereka dipelihara oleh negara. 800 juta itu dicicil dia. Berarti kalau 800 juta 10 tahun kan per tahun 80 juta. Itu tips mereka yang kerja di sebuah dinas pemerintahan yang kurang basah.
Wah, itu kan basah berapa? 10 tahun saja 800 juta. Wallahu alam. Baik, kita break dulu sampai setengah 10. Nanti masuk lagi jam 10 insya Allah. Jam 10 masih ada satu materi lagi. Di belakang sudah ada snack yang disediakan oleh panitia. Kita istirahat sampai jam 10. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi